Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik apa salahku asam lambung tak kunjung sembuh. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah apa salahku asam lambung tak kunjung sembuh. Teman-teman semua, topik kali ini ya, apa salahku asam lambung tak kunjung sembuh ya. Ini adalah suatu pertanyaan diri saya pada saat menderita ya dalam waktu yang cukup lama, karena menderita sampai 1 tahun lebih ya. Itu di benak saya itu selalu bertanya seperti itu ya, salah saya apa, kenapa nggak sembuh-sembuh. Nah itu dalam benak saya itu selalu bertanya seperti itu. Nah mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu ya. Nah buktinya ya, asam lambung itu tak kunjung sembuh ya. Ada yang menderita cukup mungkin 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sembuh ya. Tetapi juga banyak juga yang sudah 1 tahun belum sembuh, 2 tahun belum sembuh, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun ya, bahkan lebih, itu pun banyak ya. Nah oleh karena itu kadang kita selalu bertanya dalam diri kita pada saat mengalami seperti itu, yaitu apa salahku ya. Nah ini sebenarnya suatu pertanyaan yang cukup bagus ya, karena dari pertanyaan itu kalau kita tindak lanjuti ya, ini adalah sebagai jalan menuju ke kesembuhan. Karena untuk bisa sembuh memang harus bisa menemukan kesalahan atau menemukan kekurangan dalam diri kita, sebenarnya apa penyebab utama ya yang menjadikan kita itu terkena asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Sehingga ini menjadi penting ketika kita sudah istilahnya sadar diri ya terhadap pertanyaan itu, kemudian kita tindak lanjuti. Ini adalah satu langkah maju ya untuk menuju ke proses penyembuhan atau pemulihan. Nah, oleh karena itu untuk kita melalui proses itu menuju ke pemulihan atau penyembuhan ya, bahkan akhirnya sampai sembuh total, ini melalui beberapa tahapan teman-teman ya. Jadi berangkat dari dasar pertanyaan benak kita, dari diri kita, yaitu apa salahku asam lambung tak kunjung sembuh ya itu. Nah maka tahapan-tahapan itu yang pertama ya, setelah kita memiliki pertanyaan seperti itu, apa salahku ya. Nah kemudian kita tindak lanjuti ya. Nah langkah yang pertama untuk menindaklanjuti adalah temukan kesalahan, temukan kekurangan ya yang menjadi penyebab utama kita terkena penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Nah ini yang bisa menemukan adalah diri kita sendiri teman-teman. Jadi orang lain itu hanya memberikan
membantu memberikan petunjuk ya, tetapi karena setiap orang mungkin juga problemnya atau permasalahannya itu spesifik, mungkin berbeda-beda ya. Jadi keunikan kita ini pasti setiap individu itu berbeda. Nah, maka dari itu yang bisa menemukan kesalahan adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu kita sadari ya, dengan kita menilai diri kita sendiri, kita introspeksi ya, mawas diri. Nah, ini untuk menemukan kekurangan kita itu apa, sehingga menyebabkan kita terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, secara garis besar ya, untuk melihat kekurangan kita bisa melihat dari 3 hal ya, yaitu dari 3P-nya ya. Apakah mungkin kita terkena asam lambung ini gara-gara dari misalkan makanannya. Nah, yaitu kita koreksi diri kita sendiri ya. Contohnya mungkin pada masa yang lalu ketika kita belum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, mungkin pola makan kita tidak teratur ya, atau kita makan kurang terkontrol ya. Contohnya sering terlambat makan, atau mungkin kita makan over atau berlebihan, terlalu pedas, terlalu asam ya kan, terlalu banyak lemak, atau mungkin banyak minyak, banyak santan dan sejenisnya, bahkan sampai dengan minuman ya, mungkin terlalu banyak kafein ya, atau mungkin terlalu banyak alkohol. Nah, itu yang bisa menemukan diri kita sendiri. Nah, setelah itu kita temukan, nanti tahap berikutnya ya kita rubah ya, itu seperti itu. Kalau memang itu sumbernya dari penyebabnya karena makanan atau minuman, setelah itu kita rubah, mungkin dalam waktu ya sekitar 1 bulan saja udah sembuh ya, itu. Nah, tetapi bisa juga kita melihat diri kita, mungkin itu ada juga faktor dari makanan dan minuman. Nah, kemudian faktor yang berikutnya mungkin tentang pola hidup ya, tentang gaya hidup. Nah, ini juga ikut menentukan juga, karena intinya ketika pola hidup kita kurang teratur ya, contohnya beraktivitas terlalu melebihi jamnya ya, contohnya kita sampai begadang ya. Nah, ini juga akan bisa menyebabkan ya, sehingga dengan aktivitas berlebihan, nah akhirnya istirahat pun akan kurang ya. Nah, istirahat kurang dalam waktu yang panjang itu juga akhirnya imunitas tubuh yang akan berkurang. Nah, akhirnya kita bisa menjadi terkena penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, kalau memang itu sebabnya, ya silahkan ya teman-teman juga untuk merubahnya ya, ini itu. Nah, kadang kita itu permasalahannya kompleks ya. Jadi dari segi makanan pun kita juga terkena ya, artinya juga kurang baik. Dari segi pola hidupnya juga mungkin kurang baik. Nah, ini makanya kadang kita dibutuhkan metode holistik, semua segi, semua faktor kita kontrol ya. Nah, itu akan lebih mempercepat proses pemulihan, teman-teman. Nah, kemudian faktor yang ketiga ya, di dalam kita menemukan kesalahan atau kekurangan kita, ini jauh lebih dominan adalah dari pola pikir kita, yaitu dari kejiwaan kita, dari perasaan kita ya, dari emosional kita ya, termasuk dari beban-beban pikiran yang selama ini kita sadar atau tidak sadar itu menjadi beban berat bagi jiwa kita. Nah, kalau itu memang sebabnya dari segi psikis ya, atau dari segi pikiran seperti itu, ya itu harus kita temukan ya. Dan ini yang kadang kita sulit menemukan ya, karena kita punya ego ya, sehingga kadang sebenarnya kita punya kekurangan, kita punya kesalahan, tetapi ego kita mengatakan tidak. Nah, ini yang harus kita sadari juga, dan ini sangat
sangat kompleks ya. Kalau mungkin tekanan-tekanan seperti tugas-tugas kita itu akan lebih mudah ya, ketika tugas itu sudah selesai tidak menjadi beban ya sudah akan plong juga itu ya. Tetapi kalau ini tugasnya ini tekanannya yang bersifat perasaan ya, bersifat emosi, ini jauh lebih susah untuk menghilangkan ya, untuk merubahnya juga butuh proses ya. Contohnya ketika kita merasa tertekan secara batin ya dalam waktu yang panjang, nah ini juga akan mudah menimbulkan asam lambung naik. Atau mungkin kita merasa kurang mendapatkan perhatian ya, atau kurang mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Nah, akhirnya kita pikir terus ya, seperti kita ini menjadi orang yang tidak dihargai ya, apalagi disayangi. Nah, kalau itu dipikir terus-terusan, nah itu kadang juga menyebabkan seperti itu. Atau secara emosional ya, kita selalu terpancing untuk emosional itu selalu naik ya. Nah, itu pun juga bisa. Bahkan sampai dengan luka batin yang kadang membekas ya. Yang kadang membekas, selalu dirasa tapi tidak ada solusinya. Nah, ini juga sering kita alami, tetapi kita kadang kurang menyadari. Nah, oleh karena itu pada tahapan yang pertama ini kita harus bisa mengoreksi diri, menemukan oh ternyata saya ini sebabnya ya, sebabnya. Nah, itu kalau kita sadari itu pasti akan bisa menemukan ya. Walaupun setelah menemukan ini pun kita kadang masih susah untuk mengkomunikasikan ya, karena kadang setiap orang itu punya rahasia batin juga itu. Jadi kadang sebenarnya sudah menemukan tapi tidak kuasa untuk memecahkan, tidak kuasa untuk menyampaikan, tapi itu tetap dirasa sebagai beban. Nah, ini yang biangnya sebenarnya kadang seperti itu ya. Nah, maka dari itu nanti pada tahapan yang kedua ya, jadi tahapan pertama ini adalah kita temukan kesalahan. Nah, contohnya itu ya, sehingga tidak menutup kemungkinan kesalahan ini juga kompleks ya. Makanya dikatakan bahwa penderitaan asam lambung ketensietif psikosomatis ini bisa disebabkan dari multifaktor. Contohnya dari segi faktor makanan minuman kita juga kurang baik, dari segi pola hidup, gaya hidup juga kita kurang baik. Nah, dari segi psikisnya, dari segi pikiran kita juga banyak beban. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah kompleks ya, maka untuk solusinya nanti juga harus holistik, harus menyeluruh, semuanya harus kita tangani ya. Nah, dengan seperti itu maka akan menjadi cepat bangkit ya, cepat bangkit dan akhirnya menjadi sembuh. Begitu teman-teman ya. Jadi kita harus menemukan dulu penyebabnya sebenarnya apa itu. Nah, kemudian langkah yang berikutnya setelah kita menemukan kesalahan, kekurangan tentang diri kita, yaitu tahap berikutnya atau langkah berikutnya setelah menemukan kesalahan, kekurangan tentang diri kita, maka perbaiki diri ya, perbaiki diri, tentunya diri kita ya, karena yang bisa memperbaiki itu diri kita sendiri ya, orang lain itu hanya membantu, memberikan jalan ya, itu atau rubah diri kita ya. Selama kita belum memperbaiki diri, belum mampu merubah diri, nah ini masih sulit untuk terlepas dari penderitaan asam lambung ketensietif psikosomatis. Begitu teman-teman ya. Nah, permasalahannya bagaimana cara merubah diri kita, yaitu dengan kesadaran kita sendiri ya. Dengan kesadaran kita sendiri, makanya untuk penderitaan asam lambung ketensietif psikosomatis ini sembuh dan tidaknya ini tergantung dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah pertama bisa menemukan kesalahan, kemudian sadar diri, kemudian bisa merubah diri, ya nantinya akan sembuh di situ. Nah, kalau misalkan hal-hal yang bersifat fisik itu memang mudah ya di dalam
kita mencari solusinya ya. Tetapi untuk yang bersifat psikis ini juga sangat kompleks. Nah, maka dari itu yang penting setelah kita temukan ya, kita agendakan dulu. Bila perlu kita tulis ya. Sebenarnya kekurangan-kekurangan apa, kesalahan-kesalahan apa dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Contohnya dalam hal pola makan tadi sudah ditemukan ya, karena saya terlalu banyak minum kopi dalam kondisi perut kosong. Nah, contoh yang saya alami itu dulu seperti itu. Kemudian yang kedua, saya sering terlambat makan. Nah, itu contohnya itu. Nah, nanti penyelesaiannya berarti harus kita perbaiki hal itu. Kemudian dari segi pola hidupnya mungkin ya, saya kurang istirahat karena tidur itu tidak terpenuhi, dalam artian dalam sehari itu tidak mencapai 7 jam lebih gitu. Nah, itu bila perlu tulis ya, sehingga nanti kita untuk memperbaikinya itu akan lebih mudah. Nah, dalam segi psikisnya kita mungkin menemukan ya, saya merasa tersakiti, misalkan seperti itu. Saya merasa tidak dihargai, atau emosional saya sering marah-marah, kemudian saya terlalu banyak beban tugas dan lain sebagainya ya. Itu juga yang menemukan diri kita masing-masing itu. Nah, setelah kita agendakan, kemudian langkah yang berikutnya ya, berikutnya adalah yaitu langkah memperbaiki diri ya. Langkah memperbaiki diri ini adalah butuh proses teman-teman ya, yang harus kita sadari. Jadi untuk memperbaiki diri ini butuh proses ya, butuh proses. Maka kita harus sabar ya. Sabar ini bahkan tanpa batas teman-teman ya. Sabar, sobar ini artinya luas ya, jadi tanpa batas. Artinya sebelum batasnya itu sembuh ya, sebelum kita sembuh ya kita harus masih ikhtiar terus, masih berusaha memperbaiki diri terus, itu seperti itu. Nah, kemudian kita sadar ya, sadar dengan kekurangan tadi ya. Nah, setelah kita sabar, sadar, kemudian kita ikhtiar ya. Ikhtiar itu ya bentuk proses kita berusaha memperbaiki diri. Jadi usaha kita ya, dan usaha itu akan lebih afdol ya kita barengi dengan doa, karena kita yakin bahwa apa yang terjadi dalam diri kita ini adalah atas kehendak yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita selalu ikhtiar, berusaha teriring dengan doa, itu insya Allah penderitaan kita akan cepat berlalu. Oke teman-teman ya, intinya itu ya, yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung gerd anxiety psikosomatis akan selalu sabar, sadar, dan tidak patah semangat untuk selalu berikhtiar ya, sehingga akan cepat sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.